Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one racun channel audio. Dan kali ini di tangan gue sudah ada headphone budgetnya dari Nakamichi, yaitu Nakamichi NHP X2 SD Hi-Fi, FM, dan mic headphone. Ya, agak panjang namanya ya. Dan Nakamichi juga sedang ada promo nih di TikToknya Nakamichi. Jadi dia harganya dari 699.000 dicoret jadi 179.000 aja. Dan selama live TikToknya Nakamichi itu harganya dikurangin lagi jadi 159.000. Gimana? Teman-teman tertarik? Langsung kunjungi link di deskripsi kita ya. Tapi seperti apa kualitas dari headphone Nakamichi yang gue pegang ini? Makanya tonton videonya sampai habis. Well, ketika teman-teman beli ya teman-teman pasti dapat headphone-nya. Kemudian ada kabel jack 3,5 mm. Terus juga ada kabel USB charging yang udah Type-C kayak gini. Terus juga ada manual book. Dan tentunya juga teman-teman akan mendapatkan garansinya kalau misalnya teman-teman beli langsung di official store-nya Nakamichi. Nice. Kalau dari build dan desain, gue ngeliatin dia masih didominasi dengan material plastik. Meskipun terasa cukup solid untuk kelas headphone budget ya. Terus kalau dari desain, gue ngeliat nggak ada yang terlalu spesial dari si Nakamichi NHP X2 ini. Dan dia itu di speknya disebutnya on ear, tapi gue ngerasain dia over ear. Ya mungkin telinga gue nggak terlalu sebesar itu, jadi masuk semua. Dia juga compact karena dia bisa dilipat kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini mengurangi apa ya, kayak mengurangi space aja. Kalau misalnya mau teman-teman bawa ya masukin tas segala macem ya aman. Bobotnya sekitar 197 gram dan itu membuat fittingnya menjadi ringan. Gue juga ngerasain kalau clampingnya ini bersahabat, jadi nggak ada tekanan sama sekali ya yang berarti gitu ya ke telinga gue. So jadinya gue bisa pakai lama nih si Nakamichi NHP X2 ini tanpa ngerasa pegel sama sekali. Earpads-nya cukup empuk dan by the way dia juga headband-nya ini dilapisi dengan karet. Ya so far sih gue pakai ini aman-aman aja. Untuk baterainya dia punya 400 mAh yang diklaim up to 8-10 jam pemakaian. Sesuai dengan pengetesan gua, dia kuat 6,5 jam. Ya lumayan lah, bisa nemenin kalian sampai kalian tidur. Untuk pairingnya gampang, teman-teman tinggal nyalain aja headphone-nya. Dia udah masuk ke pairing mode, nanti tinggal search aja di Bluetooth setting handphonenya teman-teman. Dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC. Dan untuk jarak, ya 10 meter, no obstacle, tanpa halangan, gua tes, aman sih. Nah, selain itu apalagi sih fiturnya? Dia sudah dilengkapi dengan FM radio. Tuh, teman-teman yang masih doyan dengerin radio, ini bisa banget langsung. Cuma kalau misalnya teman-teman aktifin si FM radionya, dia akan langsung otomatis terdisconnect dari Bluetooth-nya. It's okay. Terus juga dia bisa menggunakan TF card atau pakai SD nih. Nah, teman-teman bisa pakai up to sampai 32 GB dengan format MP3. Terus buat teman-teman yang khawatir soal latency, tenang, dia punya kabel 3,5 mm yang bisa teman-teman pakai, jadi nggak khawatir lagi sama latency. Dan berikut spesifikasi lengkapnya. Untuk kontrol dia menggunakan button yang udah lengkap nih, kayak teman-teman lihat ya, dia punya beberapa button di sini. Dan di salah satunya adalah tombol M. Ini tuh fungsinya untuk mengganti-ganti mode dari TF card atau ke Bluetooth-nya. Tombolnya juga mudah banget buat diakses. Jadi teman-teman bisa mengoperasikan bahkan ketika teman-teman sedang menggunakan si headphone-nya. Kalau untuk masalah latency ya seperti tadi yang udah gue singgung, dia punya kabel, teman-teman tidak harus khawatir lagi untuk latensinya. Tapi buat teman-teman yang penasaran bagaimana latency dengan Bluetooth-nya, nih, teman-teman tonton sendiri latency testnya. Nah, yang saya ciptakan ini saya pakai equalizer yang klasikal ya. Dan itu kerasa sih dia memang untuk mendapatkan HRS wireless. Oh ya, saya selalu aktifkan yang untuk HRS wireless-nya ini. Memang untuk clarity-nya ini dia lebih kerasa lagi, lebih bagus lagi.
Untuk mikrofonnya dia tidak dibekali dengan fitur apa-apa, tapi sesuai dengan pengetesan gua teleponan sama Bro Dani, ya Bro Dani sih masih bilang suaranya mendem. Ya, suaranya kurang enak, tapi masih bisa untuk dipakai teleponan. Cuma biar lebih jelas, teman-teman dengar sendiri tes mikrofonnya. Cek 123 321. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofon langsung dari Nakamichi NHP X2. Gimana nih suaranya? Apakah sesuai dengan penjelasan gua sebelumnya? Teleponan sama Bro Dani agak sedikit mendem, atau menurut teman-teman ya fine-fine aja suaranya? Cek 123 321. Sekarang ini masih dalam keadaan sepi. Sekarang kita coba kalau misalnya gue pakai kayak di luar ruangan dengan gangguan suara ambient. Cek 123 321. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mikrofon langsung dari Nakamichi NHP X2 dengan gangguan suara ambient dari luar, kira-kira suaranya sekitar ya seperti inilah hasilnya ya. Cek 123 321. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas mikrofon dari si Nakamichi NHP X2 ini. Nah, untuk kualitas suaranya, teman-teman dengerin dulu hasil sound sample-nya. Dan gue disclaimer lagi ya, sound sample ini tidak mempresentasikan 100% kualitasnya seperti teman-teman langsung pakai nih barangnya ya. Nih, teman-teman dengerin. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. Dengan 40 mm drivernya, ini kerasa bener-bener ngebass ya. Cocok banget lah buat pasar Indonesia. Tapi di sini gue mau nekanin lagi kalau bassnya ini bukan tipikal yang tight ya. Jadi dia lebih ke bumi. Alhasil dia bener-bener kayak menenggelamkan si mid-nya sama juga si treble-nya. Untuk akurasi di bassnya juga gue ngerasa dia kurang cocok untuk dipakai lagu yang agak ngebut ya. Karena agak sedikit keteteran. Dan untuk tekstur, gak yang kerasa keluar semua, tapi ya cukup lah. Dan untuk tipikal yang bumi kayak gini, ini luas banget pasarnya di Indonesia ya. Casualizer Indonesia tuh memang demennya yang jedak-jeduk soalnya. Sedangkan untuk mid-nya, sesuai dengan yang gua singgung di awal, bahwa mid-nya ini sedikit tenggelam dengan bass-nya ya. Jadi gua nggak ngerasain yang se-rich itu. Jadi detail juga nggak terlalu banyak gue bisa nikmati di si Nakamichi NHP X2 ini. Gue ngerasainnya tuh kayak vokal cowok atau instrumen yang lebih rendah itu kerasa lebih dark, sementara untuk vokal cewek atau instrumen yang lebih tinggi itu agak kejambak ke belakang. Gue juga ngerasain masih ada sibilan meskipun jatuhnya di sini nggak sampai mengganggu atau merusak lagu yang teman-teman dengarkan. Sedangkan untuk akurasinya little bit better daripada bassnya. Sedangkan untuk treble-nya, gue merasa dia treble-nya hanya datang untuk menyapa aja, nggak kerasa yang airy atau bahkan sparkling sama sekali. Cuma di sini kerasa main aman lah, jadi ya nggak kerasa kayak yang nusuk meskipun teman-teman naikin volumenya ke volume yang tinggi. Tapi di beberapa part treble-nya gue ngerasain ada bagian yang kasar kalau misalnya teman-teman naikin volumenya. Cuman balik lagi, nggak sampai ngerusak lagu yang memang lagi teman-teman nikmati. Untuk power volume, dia tergolong lumayan besar. Gue cuman 50% aja itu udah cukup banget ya. Mungkin buat teman-teman ada kali yang cuman 40% aja dia udah kenceng. Karena memang dia kenceng. Untuk masalah sound staging, gue ngerasain dia agak sempit. Kemudian juga untuk imaging gue ngerasain ya pas aja. Maksudnya biasa aja, nggak yang spesial banget, enggak. Jadi cocok lah buat para penikmat, apalagi casualizer.
Tapi ada hal yang pengen gue singgung di sini, bahwa si Nakamichi NHP X2 yang gue pegang ini, gue ngerasainnya agak sedikit imba atau imbalance, alias kurang seimbang antara speaker kanan dan kirinya. Kalau dianalogikan ke jarum jam, ini tuh kayak miring ke arah ya jam 10:30 lah, kira-kira seperti itu. Jadi agak kayak berat sebelah. Nah, gue coba untuk confirm ke pihak Nakamichi, dan pihak Nakamichi bilang bahwa ini adalah karakteristik unik dari si NHP X2 ini, dimana bassnya condong di kiri dan treble di kanan. Well, menurut gue ini karakteristik yang bener-bener unik tapi beresiko. Dimana ya mungkin agak sedikit terdengar aneh oleh teman-teman yang memang sudah biasa dengan istilah stereo, dimana stereo harusnya seimbang antara kiri dan kanannya. Tapi balik lagi, itu adalah sebuah keunikan yang membedakan si Nakamichi NHP X2 ini dengan produk lainnya. Dan kesimpulannya, ini adalah headphone budget alternatif untuk para casual user yang fiturnya lumayan banyak untuk harganya yang bersahabat. Yang gue maksud di sini harganya yang 200 ribuan ya. Kalau misalnya harga aslinya di 699, gue ngerasain dia agak overpriced. Dan buat teman-teman yang tertarik, jangan lupa cek link kita di deskripsi untuk ikutan promo TikToknya Nakamichi biar dapet harga yang bersahabat. Oke guys, segitu aja videonya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar di bawah. Terus juga teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.